Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya membahas lagi sebuah berita yang hot mengenai robot trading. Kemarin saya sudah membahas berita juga mengenai robot trading, yaitu pengumuman dari Satgas Waspada Investasi mengenai bisnis robot trading yang ilegal. Ya, saya banyak mendapat bulian gitu ya. Tapi saya tidak mengada-ngada, saya tidak mengurangi, tidak menambahi, ya. Tapi kalau Anda tetap mau membuli saya, silakan, ya. Saya beritakan kemarin tentang diumumkannya kegiatan robot trading yang ilegal, di dalamnya diumumkan oleh SWI, yaitu misalnya DNA Pro, Fahrenheit, apalagi itu ada dua lagi. Kok lupa ya saya ya. Yang saya ingat DNA Pro, Fahrenheit, Smart Avatar, sama Auto Trade Gold. Ya, ada 4. Ya. Dan ada lagi soal pinjol dan lain-lainnya. Oke. Wah, saya dibully. Wah, Bapak salah baca infonya. Terserah lu coy, lu baca sendiri aja beritanya ya. Jangan dengerin Anda punya leader ya, atau salesnya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas juga robot trading, tetapi yang terkena musibah. Mereka mengalami apa yang namanya margin call. Bagi Anda yang sudah terbiasa trading, ya ngertilah apa margin call ini. Tapi Anda yang belum ngerti soal trading, saya bikin sederhana aja ya, supaya nggak usah pusing-pusing. Margin call itu sederhananya dana Anda loss lah gitu ya. Karena apa? Udahlah, pokoknya dana Anda loss, bahkan kadang-kadang jadi minus gitu ya. Oke, itu dialami oleh Shigeru, oleh EA50 dan Bintang Pro. Nah, Bintang Pro ini belum sempat saya review, keburu MC atau margin call. Oke. Nah, ini menarik karena kejadiannya baru 2 hari lah kira-kira ya, baru 2 hari ya. Seakan-akan berbarengan gitu terjadinya margin call atas 3 robot trading ini. Ini menarik ya. Nah, kita lihat cuplikannya lah ya dari diskusi mereka sesama pemain robot trading EA50 ya. Di sini kita lihat nih, ada di grup Telegram dari EA Booth 50 komunitas ya. Terus di sini ada pembicaraan lah, itu sebelumnya mungkin ada orang yang namanya Maulana berpendapat kalau lihat PDF EA50 ini yang ditonjol-tonjolin skema-skemanya ya, mungkin skema yang itu ya, multi levelnya ya, penjualan langsungnya ya. Terus siapa itu Week Y Week Y lucu namanya, bener katanya. Kemudian ada Ratlin Mardani Pangaribuan, saran cut loss aja udah, itu udah, maksudnya tinggalkanlah cut loss gitu ya. Kemudian Rizal berkata ya memang EA MLM gitu, maksudnya penjualannya ya, buat memikat member karena member yang sudah ikut juga boleh jualin lagi MLM ya kan. Kemudian ganti aja tradernya, bisa nggak trading itu ya, ini saya kurang gitu ngerti, mungkin ganti aja brokernya gitu ya, brokernya. Padahal brokernya kalau saya review sih Vantage ya, lumayan bagus gitu ya, lumayan bagus. Saya nggak tahu apakah ini masalah dari robotnya atau tidak ya. Terus kemudian Silent Killer ini mungkin bercanda gitu. Sementara makan mie instan dulu lah, mana tahu withdraw masuknya instan juga gitu ya. Ini nyindir dia. Nah, terus yang Max Jack ini seakan-akan prihatin terhadap member baru yang sudah invest tapi belum sempat withdraw. Nasibnya gimana tuh? Kira-kira begitu ya. Menariknya ketika saya membahas EA50 ini, saya bahas
ya saya review juga brokernya, yaitu Vantage FX, yang menurut saya bagus sih, bagus. Memang baik EA50 dan Vantage FX dicap ilegal oleh Bapepti karena tidak berlisensi dari Bapepti. Itu juga saya sebutkan ya. Biasalah Vantage FX mau bagus seperti apa, tapi kalau dia tidak punya lisensi dari Bapepti, sedangkan produknya itu dipakai oleh masyarakat Indonesia, ya dicap ilegal lah ya. Kemudian EA50 juga tidak berlisensi Bapepti, ya pasti dicap ilegal. Oke. Wah, saya dibully. Padahal saya cuma membacakan keputusan Bapepti gitu ya, bukan karangan saya. Aduh. Nah, menariknya katanya EA50. Yang EA50 ini catatan saya di sini, dia margin call-nya di PAM 1. PAM 1. Dia ada 3, ada PAM 1, PAM 2, PAM 3. PAM apa Pak? Udahlah, nanti aja deh ya. Kalau Anda yang ngerti trading, ngerti. PAM 1-nya yang mengalami margin call, sedangkan PAM 2, PAM 3-nya tidak terkena lah, kira-kira begitu. Kemudian ada desas-desus, ada pengumuman juga katanya mau diganti katanya ya. Jadi bakalan ada recovery ya dana kita, kata Rike, siapa tuh, Rike Maya ya, sebentar saya lihat nih. Iya, dari Rike Maya bertanya, jadi bakalan ada recovery ya dana kita. Terus Mike bertanya, ada perkembangan PAM 1, 2, sama 3 gitu ya. Ya, terus Rike Maya kayaknya pesimis, dia bilang hanya suatu keajaiban. Maksudnya kalau ada recovery bisa kembali uangnya, keajaibannya. Kalau trading sudah loss ya bagaimana di recovery, bagaimana ganti gitu ya, saya nggak tahu. Kemudian Mr. PH ini bilang 1%, mungkin maksudnya kemungkinannya cuma 1% recovery-nya gitu ya. Terus Mr. PH ini juga melanjuti yang 99% katanya nggak beda jauh sama seperti santan, dia bilang. Kalau orang Indonesia sebutnya sunton. Dia bilang juga Sun Gokong. Ujung-ujungnya rip, meninggal. Kemudian ya adalah orang namanya siapa itu, Hari Kurniawan, memberikan sebuah link untuk menunjuk link di atas lah yang dari Mr. PH itu, suruh dibaca supaya lebih cerdas gitu. Maksudnya Mr. PH bilang, nih, lihat link ini supaya biar cerdas. Terus Hari Kurniawan bilang, berarti saya nggak cerdas ya? Kira-kira begitu. Kemudian Melvin bilang, ini yang PAM 2 maksudnya. Kan kalau yang PAM 1 MC, yang PAM 2 profit cuma 0,9%. Bikin ngakak jadinya ngelihat data profit yang ditampilkan. Ya, oke. Anda lihat lagi lah video saya mengenai EA50 yang di sini ya, dan brokernya yang namanya Vantage ya, supaya Anda lebih jelas ya kalau Anda belum tahu EA50 ya. Sudah saya bahas kok. Wah, saya kenyang itu dibully di sana, cuman saya ketawain aja. Nah, saya pikir nanti lo ya kalau MC jangan nangis. MC bener. Profitnya 0,9, floatingnya 90%. Wah, gunung es katanya. Kemudian Mr. PH bilang lagi, sekedar intermezzo, walaupun banyak member yang withdraw, takut terjadi lagi atas PAM 2 dan PAM 3, harusnya kan nggak ada pengaruh dong. Yang namanya kalau orang trading mau taruh, mau tarik ya nggak ada masalah dong. Kalau memang perusahaannya bonafit, dan harusnya nggak usah dibatasi untuk withdrawnya. Withdraw itu hak nasabah. Sepertinya nasabah yang disudutkan karena withdrawnya berlebihan. Sepertinya kayaknya withdrawnya dipersulit, ya kan? Terus Martin itu menyetujui bahwa jangan-jangan nasib EA50 akan seperti Santen Capital, ya. Terus Mr. PH berpendapat lagi, nggak perlu pending-pending lah data nasabah. Ini 100% bukan kesalahan nasabah, ya kesalahan dari EA50. Nah, ini menariknya lah, robot yang katanya bisa membantu trading, bisa profit tinggi, tetapi dia gagal melakukan proteksi ketika ada potensi kerugian segitu besar. Harusnya robot kan ada target, misalnya sehari target profit sekian persen, target kerugian sekian persen. Kalau lebih dari sekian persen, dia cut loss atau segala macam, stop segala macam. Ini gagal, bablas ya. Ini menarik kan? Menarik.
Makanya saya sudah bilang berkali-kali, kalau robot dijual, Anda tanya dulu dong yang bikin robotnya siapa, track recordnya di mana, sudah pakai berapa lama. Ini main keluar dengan sistem bonus dan segala macam, Anda main tabrak gitu ya. Terjadi kan apa yang sudah saya wanti-wanti, ya kan? Kemudian Mr. PH berkata lagi, begitulah tanda-tanda kalau arahnya, ya ini scam lah maksudnya. Artikan sendiri saja, ambil pengalaman Santen dan Mark AI katanya. Nggak usah diperhalus dengan pengumuman seperti hak nasabah bla bla bla. Kasihlah kalau masing bonafit gitu ya. Terus Rizal bilang, wah kalau di withdraw floatingnya makin besar, margin levelnya makin kecil lah. Ya gitulah kalau Anda ngerti maksudnya ya begitu gitu. Terus Bayu berpendapat lagi kalau beban floating yang nggak dibebankan ke saldo yang tertinggal, ya nggak apa-apa. Ini masalahnya beban floating, orang yang withdraw ditanggung ke total oleh balance uang yang ada, masing yang tertinggal. Ya kasihan yang masing tertinggal karena banyak yang withdraw ya kena masalah juga dia nanti. Kemudian Mr. PH berkata lagi, floating minus besar tanpa batasan cut loss. Lupa cut loss, dia bilang. Hanya bahasa halus saja gitu, atau maksudnya alasan halus gitu ya. Ya kan lucu, masa robot katanya canggih, lupa cut loss gitu. Nah, kemudian si KH ini berpendapat lagi. Menjawab pertanyaan Marcel T yang bertanya, jadi ini belum fix scam ya, CEA50. Terus KH mungkin karena kesel gitu ya, dia bilang apa? Menjual mimpi, dia bilang. Yakin memangnya dari 1 juta bisa jadi 7 juta dalam waktu 9 bulan? Ya, saya nggak tahu, mungkin ada janji seperti itu ya. Kalau sehandal itu dalam trading, ngapain buat EA50 ini mereka? Ya nggak ngerti lah dia mengeluhkan apa. Intinya katanya, mereka buat EA50 ini cuma untuk jualan lisensi, ya, sharing profit dan segala macam. Masa bodoh, makanya dia dengan floating, ya. Makanya trading nggak pakai otak katanya. Penipu kelas kakap dia ini. Tahu kalau MC nggak bakal bisa dipidanain, ya kan? Investasi adalah resiko. Terus EA-nya ini bilang canggih ya, canggih. Aduh, kasihan loh kalau saya lihat ini. Oke? Ya tapi ya itulah, Anda kan sudah saya kasih tahu, Anda nggak percaya, Anda bilang saya sok pinter. Ya Anda telan aja sendiri sekarang. Oke? Kemudian kita beralih ke Shigeru. Anda bisa lihatlah review saya mengenai Shigeru di sini, video saya. Di situ saya review waktu itu Shigeru waktu awalnya dia dengan brokernya yaitu Hot Forex. Hot Forex yang juga dipakai oleh Net89. Tapi entah kenapa beberapa waktu yang lalu dia ganti ke Tickmill. Oke. Nah, di video tadi saya bahas juga mengenai Shigeru dan Tickmill-nya ini, ya kan? Terakhir dia putuskan mau ganti lagi dari Tickmill. Yang saya dengar terakhir dia mau balik lagi ke Hot Forex. Scam. Bukan scam. MC. Bareng-bareng sama EA50. Nah, kita lihat nih chattingan di antara sesama mereka. Nah, ini Bambang Ho ini seakan-akan seperti pesimis gitu ya. Cemas gitu ya. Dia bilang apa? Besok pasti banyak yang bikin video YouTube nih kayaknya nih. Maksudnya bakal mempermalukan mereka. Saya nggak pernah mempermalukan orang kok. Ya kan? Orang selalu saya kasih tahu justru mau mencoba mempermalukan saya. Sekarang kalau sudah jadi, dia takut seakan-akan kalau ada yang bikin video di YouTube seperti saya mempermalukan mereka. Enggak, saya prihatin coy. Ya. Terus Stefanus S bilang begini, mau scam kek, mau MC, mau usaha bangkrut, ujung-ujungnya uang hilang. Turut berduka cita buat teman-teman yang uangnya hilang. Semoga diberi ketabahan dan segera bangkit kembali. Nggak tahu ini prihatin atau ngeledek, saya nggak tahu. Reza bilang, professional trader pun pernah MC gitu ya. Coba lihat YouTube, orang-orang bule tempat asalnya Forex ya, maksudnya mereka juga pernah MC, ya kan. Kemudian seorang namanya lucu nih, 3. Ya nggak ada beda MC sama scam, sama-sama duit dimakan setan gitu ya. Kemudian Edrix menyatakan sadis 175%. Mungkin MC-nya sampai 175% itu apa saya nggak ngerti nih. Kemudian
APNH berkata, sabar om, wes nggak usah robot-robotan, wek gitu ya. Sedekahkan saja investasinya ke surga. Jelas Allah itu nggak scam. Amin, betul. Allah itu nggak pernah scam. Sedekahkan saja. Pintar kamu, pintar. Kemudian berkelanjutan Bambang Ho, nggak tahu ini maksudnya sedih apa menghibur atau apa, saya nggak ngerti. Dia bilang turut berduka buat semua member yang kena MC, semoga rezekinya digantikan yang lain kalau tergantikan. Gitu ya. Kemudian Reza seperti pesimis juga, dia bilang nggak kebayang gue nih ekspresi YouTuber yang kontra sama robot. Saya tidak kontra sama robot, saya hanya kontra sama robot yang ujungnya tipu menipu. Robot trading kalau dibuatnya benar ya, itu memang membantu si trader. Contoh begini, ada trader profesional. Dia punya pola tradingnya tertentu, tapi dia sudah sibuk atau apa, dia buat robot itu bisa dibuat yang mengikuti gaya trading dia, kemudian dia pasang di brokernya. Bisa. Jadi saya tidak anti sama robot, karena robot itu kalau misalnya saya trader yang ahli, saya punya pola trading seperti ini, saya buat robot yang menjalankan trading seperti yang selama ini saya lakukan, dengan batasan menang sekian, kalau kalah sekian stop dan segala macam ya. Kemudian saya jalankan robotnya itu, saya uji coba, kalau benar saya tinggal. Jadi saya nggak usah ngontrolin apa ya, harga fluktuasi dan segala macam, nanti robot yang mengambil keputusan. Bisa, jadi bukan anti robot, tapi anti sama robot yang dipakai untuk tipu menipu gitu. Tampangnya gimana ya? Ya kayak begini tampangnya. Ada rasa simpati atau merasa benar? Saya simpati dong sama orang yang ketipu. Dan ya bener lah, memang saya bener, nggak usah merasa bener. Begitu ya Reza ya. Nah kemudian siapa ini? Nom bilang, udahlah belajar trading sendiri, setiap hari live trading bareng-bareng. Satu hari untung sehari mah gampang, kira-kira begitu maksudnya. Terus APNH bilang, sabar om, wes nggak usah robot-robotan lah. Ya, kata dia lah. Ya, astaga, ini ya seperti tadi ya. Kemudian, apalagi ini? Menarik ini. Kemudian ada orang namanya siapa nih? Ahwi, yang mau invest ilmu dan pengetahuan soal trading dan software trading bisa japri aja. Ya dia menawarkan diri mungkin. Kemudian Rocky Welyanto menjawab APNH, ya patut ditiru ini, semoga pada mau balas dengan DNA. Ini nggak ngerti nih. Ayo DNA Pro free robot dari saya. Oh mungkinnya APNH mempromosikan DNA Pro-nya. Iya terserah. Ya, Happy Cuan berkata, biarkan harganya eksklusif, jangan diobral seperti robot-robot lain. Masih ingat kata-kata itu? Wah, langsung nih para marketing keluar dari sarangnya, kira-kira begitu. Nah, aduh, kasihan ya. Yang paling bawah investment coach menyatakan keheranannya, kok sistem cut loss-nya Shigeru nggak berfungsi ya? Iya kan, harusnya kan berfungsi dong supaya jangan MC gitu kan. Robot-robot kan selalu menjanjikannya anti MC, ini bisa MC gitu kan, ya dipertanyakan lah. Kemudian di sini ada yang mempromosikan Net 89 nih, banter-banter paling loss minus 1,5 per hari ya. Di Dono, maksudnya DNA Pro kali ya, dia supaya nggak menyinggung kali ya. Pernah deg-degan loss 10%. Oh, pernah loss 10% gitu ya. Kemudian Nom berkata, sama aja, maksudnya yang Net 89 ya. Sama aja om, money game tuh gitu katanya. Kemudian Tio berkata, yang mau jual robot si game monggo, isi listnya sekarang. Ini nyindir gitu ya. Nah, kalau konten margin call atau MC keluar di YouTube, orang makin takut robot. Iyalah kalau robotnya nggak bener. Kalau robotnya bener ya dipakai, nggak takut. Pastinya digoreng lagi sama yang anti robot. Saya nggak goreng, saya bukan anti robot, sudah saya katakan, ya kan? Tapi saya memberitakan memangnya MC, gimana digoreng. Kemudian
Kavi berkata setidaknya masih ada jalan Om, satu persatu mulai tumbang, kata Mas Alnot. Maksudnya robot-robot satu persatu mulai tumbang. Aduh, ya kasihan juga sih ya, kasihan juga. Nah, yang ketiga, yang menariknya, ada lagi satu robot trading Bintang Pro. Belum sempat saya bahas, sudah MC. Belum sempat, padahal mau saya bahas nih, keburu MC. Nah, Bintang Pro ini kalau saya lihat promosinya, wah keren ini. Apa itu bilangnya? Trend bisnis 2021, ya. Gold dan cryptocurrency, ya, bisnis spektakuler, ya. Tidak perlu paham trading, tidak perlu mantengin chart gitu ya. Ya kan? Terus bonus global sharing untuk setiap pembelian robot ini, aktif atau non-aktif, bisa sampai 300%. Keren ya, penawarannya 300%. Di luar bonus aktif dan hasil trading member, bla bla bla. Telah diverifikasi oleh MyBook FX Money. Manajemennya terukur, profit trading antara 0,5 sampai 2% per hari. Withdrawal cuman hitungan menit sampai jam. Penawarannya keren. Tapi ternyata dia tidak tahan lama juga nih. Ya, kemudian ya ini dia. Minta maaf nih dari customer service-nya. Tapi minta maafnya dengan kata-kata kabar gembira. Lucu lah, pinter lah ini ya. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf kepada semua member PT Bintang Pro Digital atas kejadian seminggu ini dalam trading robot Bipro. Kami sampaikan kepada semua member Bipro dengan segala hormat bahwa berkaitan dengan proses recovery, mau di-recover nih, yang dilakukan oleh Bintang Pro akan dilakukan sebagai berikut. Mulai tanggal 1 November kami akan melakukan penggantian dana trading member secara bertahap. Wih, keren nih. Diganti coy katanya coy, tapi bertahap. Nggak tahu sampai kapan tahapannya ya. Untuk member yang deposit di bawah $100 akan kami ganti pada tanggal 1 November. Ya, kalau $100 mah cuman 1,5 juta gitu ya. Akan diganti 1 November. Untuk member yang depositnya di atas $100 akan diganti secara bertahap sampai tuntas dan targetnya maksimum tanggal 5 Desember. Masih bagus sih, ini menunjukkan tanggung jawab nih, karena robotnya kok bisa MC gitu kan, harusnya tidak boleh MC gitu ya. Demikian pengumuman yang kami sampaikan kepada semua member robot Bipro. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Besar harapan agar semua member Bipro tetap support positif dan doa kepada kami. Bla 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 lah, ya kan. Bagus juga nih, kita tinggal lihat saja penggantian dari Bintang Pro kepada para pemainnya. Ini salah satu contoh ya, sampai minus 22%. Ini satu contoh lah. Terus yang saya lihat masih ada positifnya di sini adalah janji bahwa dia mau mengganti yang $100 harusnya sudah. Yang di atas $100 bertahap sampai tanggal 5 Desember. Ya kita lihat saja. Semoga yang main Bintang Pro bisa mendapatkan uangnya kembali. Demikian review saya mengenai 3 robot ini yang MC, margin call. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.